Pulau Kalimantan di masa lalu kerap digambarkan sebagai pulau yang ditumbuhi hutan hujan tropis yang lebat dan dihuni oleh keanekaragaman hayati. Selama ribuan tahun, orang-orang Kalimantan hidup bersimbiosis dengan alam. Namun, hutan rimba belantara itu mengalami perubahan dramatis hanya dalam setengah abad terakhir. Ekstraksi yang melebihi daya dukung alam itu telah mendatangkan bencana lingkungan. Selain kebakaran hutan dan kabut asap yang mendera hampir setiap tahun, banjir besar kini melanda Kalimantan. Evolusi Pulau Kalimantan dari hutan hujan tropis yang sangat kaya akan alam dan ekosistemnya seketika berubah menjadi wilayah yang sangat rawan akan bencana alam. Dimulai dari penebangan hutan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor, pengeringan lahan-lahan gambut, hingga beralih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan penambangan, bentang alam di pulau ini mengalami kerusakan yang nyaris tanpa bisa dipulihkan kembali. Suku Dayak merupakan sebutan untuk penduduk asli Pulau Kalimantan. Suku ini memiliki 405 subsuku yang masing-masing memiliki adat istiadat dan budaya yang mirip. Suku Dayak berasal dari Kalimantan, namun tersebar hingga ke Sabah, Sarawak, Malaysia, dan Brunei. Menurut sejarah, suku ini pernah mendirikan kerajaan sebelum akhirnya dihancurkan oleh Majapahit. Peristiwa tersebut membuat masyarakat Dayak terpencar dan terdesak, kemudian melarikan diri menyusuri hutan dan sebagian lagi ditinggal di sekitar pesisir sungai dan menetap untuk membuat kelompok baru hingga saat ini. Sebagian besar ada yang masuk Islam dan mengubah identitasnya menjadi orang Melayu atau orang Banjar. Dan sebagian yang lainnya kembali menyusuri sungai, lalu masuk ke hutan pedalaman dan tinggal menetap membuat kelompok baru. Suku Dayak dan suku Melayu menjadi suku yang dominan tinggal di Kalimantan Barat. Kedua suku tersebut juga memberikan banyak pengaruh termasuk dalam urusan pakaian adat. Dari zaman dahulu hingga sekarang kehidupan suku Dayak beserta kearifan tradisionalnya tidak dapat dipisahkan dengan hutan. Hutan adalah tempat yang terintegrasi oleh suku Dayak sebagai ekosistem. Salah satu kearifan tradisional yang dapat dipelajari oleh suku Dayak adalah kekhasan yang dilakukan dari hal berburu. Perburuan tradisional khas masyarakat Dayak ini memiliki aturan dalam pelaksanaannya dan tidak dilakukan ketika mereka masih memiliki banyak cadangan makanan. Suku Dayak sangat menghormati alam. Karena bagi mereka alam memberikan semua kebutuhan yang mereka perlukan, tergantung bagaimana memanfaatkan dan mengelolanya. Pola hidup berburu dan meramu sangat tergantung pada kemurahan alam sehingga sangat minim adanya intervensi manusia terhadap alam. Beberapa abad belakangan mereka mulai bercocok tanam mengikuti perubahan alam dan iklim karena hutan sudah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dan penebangan liar di mana-mana, sehingga untuk berburu sudah sulit didapatkan. Masyarakat Dayak mulai bertani secara berotasi sistem ladang berpindah-pindah. Setelah unsur hara tanah dinilai berkurang, lahan tersebut akan ditinggalkan, sebelum kemudian kembali menjadi hutan dan suatu saat akan kembali dibuka untuk pertanian. Sekalipun demikian, tekanan terhadap pola hidup suku Dayak pedalaman semakin sulit saat ini. Kini mereka semakin susah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hewan buruan kian sedikit. Gaharu dan getah tak ada lagi, madu berkurang. Hutan rusak, terutama karena perkebun kelapa sawit dan illegal logging di mana-mana.
Sementara anggota suku pedalaman yang keluar sulit beradaptasi dengan kehidupan di kota karena tak punya keahlian selain berburu dan meramu. Busana adat untuk kaum pria bernama King Baba. Dalam bahasa suku Dayak, King artinya pakaian dan Baba berarti laki-laki. Pakaian ini dibuat dari kulit kayu ampuro atau kayu kapuo yang merupakan tanaman endemik Kalimantan. Kulit kayu dibentuk mirip rompi tanpa lengan dan celana panjang. Pewarnaan dilakukan menggunakan warna alami. Sebagai hiasan, dikenakan juga ikat kepala dan ada juga sehelai bulu burung enggang khas Kalimantan. Total masyarakat adat yang mendiami pemukiman itu jumlahnya mencapai 200 jiwa, terdiri dari manula, orang dewasa dan anak-anak. Namun suasana di pemukiman tidaklah ramai karena kebanyakan dari mereka berdiam di pondok-pondok, di ladang yang jaraknya cukup jauh dari wilayah pemukiman. Mereka yang berdiam di wilayah pemukiman, biasanya hanyalah para manula, ibu rumah tangga dan anak-anak. Namun, sering pula para ibu dan anak-anak ikut bermalam di ladang meski tidak untuk waktu yang lama. Dari zaman dahulu hingga sekarang kehidupan suku Dayak beserta kearifan tradisionalnya tidak dapat dipisahkan dengan hutan. Hutan adalah tempat yang terintegrasi oleh suku Dayak sebagai ekosistem. Salah satu kearifan tradisional yang dapat dipelajari oleh suku Dayak adalah kekhasan yang dilakukan dari hal berburu. Perburuan tradisional khas masyarakat Dayak ini memiliki aturan dalam pelaksanaannya dan tidak dilakukan ketika mereka masih memiliki banyak cadangan makanan. Ketergantungan yang tinggi dengan hutan menjadikan masyarakat mengelola hutannya dengan baik. Tidak ada tindakan berlebihan yang mereka lakukan. Sebab, kerusakan lingkungan bisa menyusahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hampir seluruh kebutuhan hidup mereka, terutama pangan dan rumah, dipenuhi dari hutan yang ada di sekitar mereka. Hanya saja, keberadaan hutan di sekitar masyarakat belum tentu sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Tekanan terhadap pola hidup suku Dayak pedalaman semakin sulit saat ini. Kini mereka semakin susah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hewan buruan kian sedikit. Gaharu dan getah tak ada lagi, madu berkurang. Hutan rusak, terutama karena perkebun kelapa sawit dan illegal logging di mana-mana. Sementara anggota suku pedalaman yang keluar sulit beradaptasi dengan kehidupan di kota karena tak punya keahlian selain berburu dan meramu. Dari zaman dahulu hingga sekarang kehidupan suku Dayak beserta kearifan tradisionalnya tidak dapat dipisahkan dengan hutan. Hutan adalah tempat yang terintegrasi oleh suku Dayak sebagai ekosistem. Salah satu kearifan tradisional yang dapat dipelajari oleh suku Dayak adalah kekhasan yang dilakukan dari hal berburu. Harus diakui, dalam perekonomian sekarang, semua menghadapi kehidupan industrialisasi, termasuk bidang perhutanan. Kehadiran sektor swasta mengelola hutan,
merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat sekitar yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Mereka berharap pemerintah setempat untuk memperhatikan kehidupan sosial mereka dengan membagi wilayah hutan, antara lain hutan adat, hutan lindung, hutan produksi dan perkebunan swasta. Karena semua kebutuhan hidup masyarakat bergantung dari hutan.